Sering banget gak sih kita itu berada di fase dimana sebenarnya kita tuh paling butuh Tuhan, tapi kita justru memilih untuk menjauhi Tuhan atau menunda untuk datang ke Tuhan. Entah karena kita baru melakukan kesalahan, kita jatuh lagi di dosa yang sama, dosa yang kita udah janji untuk kita tinggalkan atau dosa yang udah kita pikir udah kita tinggalkan, ternyata kita melakukannya lagi. So kita merasa bersalah, merasa kecewa kepada diri sendiri, merasa gagal berubah di hadapan Tuhan, lalu kemudian kita menghukum diri untuk tidak datang kepada Tuhan dengan menunda untuk datang kepada Tuhan. Karena kita berpikir bahwasanya Tuhan juga udah kecewa sama kita. Atau kita merasa nggak pantas, nggak layak untuk datang lagi kepada Tuhan. Atau mungkin bukan karena jatuh di dalam dosa, bisa jadi karena kekecewaan. Entah itu yang ditimbulkan oleh orang lain, relationship yang gagal, teman kamu, rencana yang hancur, atau apapun itu yang membuat kita merasa kecewa, yang membuat kita mempertanyakan diri kita, yang membuat kita menjudge atau menghakimi diri kita, atau bahkan kadang mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita. Fase yang rentan yang kita hadapi dalam hidup kita, fase dimana sebenarnya kita tuh paling membutuhkan Tuhan, tapi kita justru memilih untuk menunda datang kepada Tuhan. Apalagi kalau misalnya kita udah berjanji kepada Tuhan berkali-kali, bukan cuma sekali, untuk tidak lagi melakukan kesalahan, tapi kita tetap melakukan kesalahan. Dan kita merasa kecewa banget sama diri kita, merasa gagal banget untuk berubah. Ini adalah fase rentan di mana kita itu kalau salah ambil jalan kita bisa jatuh, dan ini adalah momen-momen di mana iblis itu akan berusaha untuk mengambil iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tahu nggak sih bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan juga membinasakan. Hati kita itu punya pintu. Bayangin aja pintu kayak pintu rumah ya. Kalau Tuhan datang, dia tuh selalu mengetok dengan sabar, menunggu kita untuk mempersilahkan dia masuk dengan sopan. Berbeda dengan iblis. Iblis nggak membutuhkan pintu yang lebar untuk dia bisa masuk. Dia akan menggunakan sela-sela apapun, selama itu bisa membuat dia masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, mencuri iman kita, dia akan melakukan itu. Celah-celah itulah kekecewaan kita, kemarahan kita, kepahitan kita, dan di saat momen kayak gini kita memutuskan untuk nggak datang kepada Tuhan, maka dia akan membisikkan banyak sekali bisikan-bisikan yang membuat kita semakin merasa nggak layak untuk datang kepada Tuhan. Kamu sudah melakukan kesalahan, Tuhan nggak mungkin maafin kamu. Kamu tuh manusia berdosa. Kamu ingat nggak sih kamu udah janji tapi kamu mengingkari janjimu? Dan itu akan terus berputar-putar di pikiran kita. Sekali kita memilih untuk nggak datang kepada Tuhan, maka di keesokan harinya ketika kita mau datang kembali kepada Tuhan, suara itu akan semakin keras, mengatakan, semalam aja kamu nggak datang, kamu ngelakuin kesalahan, tapi kamu nggak datang kepada Tuhan. Masa sih sekarang Tuhan menerima kamu? That is how he works. Begitulah cara bekerjanya. Begitulah iblis tuh bekerja, berusaha untuk merebut imannya kita. Dia itu tidak akan pernah menyanyiakan kesempatan sekecil apapun yang dia bisa punya. Karena memang tujuannya itu adalah untuk mencuri iman kita. Semakin sering kita memilih untuk tidak datang kepada Tuhan karena kita merasa nggak layak itu tadi, maka akan semakin keras suara itu. Lagi-lagi aku belajar dari pengalaman aku pribadi. Aku dulu adalah orang yang sering melakukan hal ini. Ketika aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa, dan aku merasa bahwa aku tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan, maka aku akan menunda untuk datang kepada Tuhan. Dan sekali aku menunda, maka keesokan harinya akan semakin berat langkahku untuk datang kepada Dia. Sering banget gak sih kita itu menunda untuk datang kepada Tuhan karena kita merasa bahwa kita nggak cukup baik untuk datang kepada Dia. Lalu kita bilang, Tuhan nanti ya aku akan datang kepadamu setelah aku memperbaiki diriku dulu. Setelah aku cukup baik, aku datang kepadamu. Satu hal yang kita nggak sadar adalah ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, walaupun kita merasa tujuannya itu untuk Tuhan, tapi kalau kita melakukan itu tanpa Tuhan, kita tuh nggak akan semakin lebih baik, justru kita akan semakin hancur. Kita nggak bisa melakukan apapun di dunia ini tanpa Tuhan. Bagaimana bisa kita berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik, menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih wise, menjadi lebih sabar kalau kita nggak dekat dengan sumbernya? Itu adalah suatu hal yang nonsens atau tidak masuk akal. Peperangan rohani itu adalah hal yang real walaupun itu gak kelihatan nyata. Dan bagaimana kita bisa menang kalau kita berperang itu hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa Tuhan. Kalau kamu merasa saat ini kamu gak layak di hadapan Tuhan, kamu merasa kamu terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan, ingat satu ayat ini. Di Matius 9 ayat 12 dikatakan bahwa orang yang memerlukan tabib itu bukanlah orang yang sehat, melainkan orang yang sakit. Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk orang-orang yang tidak berdosa, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan tahu kita nggak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, makanya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kalau kita terus merasa bahwa kita itu nggak layak di hadapan Tuhan, kita merasa bahwa kita itu nggak pantas di hadapan Tuhan, itu sama aja kayak kita ngomong ke Tuhan, Tuhan,
Pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di kayu salib itu tidak berguna, itu useless banget, gak berguna banget. Padahal dia sudah mengorbankan hidupnya untuk masing-masing daripada kita. Yang Tuhan butuhkan sekarang itu bukanlah judge yang kamu berikan ke diri kamu. Memang ya, susah banget rasanya untuk tetap konsisten hadir di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Tapi justru di momen inilah gimana kita harus memaksa diri untuk datang kepada Tuhan. Aku suka banget sama sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang waktu itu. Dia bilang, di saat dimana kamu merasa kamu nggak pengen berdoa, justru di saat itulah kamu harus berdoa. Itu adalah sign dimana seharusnya kamu tuh memilih untuk berdoa. Karena disitulah iblis bekerja untuk mencuri imannya kamu. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak jauh lebih besar dari kasihnya Tuhan akan kita. Di Ibrani 8 ayat 12 dikatakan bahwa dia itu sudah mengampuni dan tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Tahu nggak sih, ada satu ilustrasi yang aku suka banget. Jadi mengisahkan seorang anak dan Tuhan pada saat itu. Nah, si anak itu memilih untuk tidak datang kepada Tuhan karena dia baru melakukan kesalahan yang dia rasa cukup besar. Kemudian Tuhan bertanya kepada dia, anakku, kenapa hari ini kamu nggak datang? Terus dia bilang, maaf Tuhan, hari ini aku melakukan kesalahan, so aku gak datang dulu kepadamu. Terus Tuhan bilang, kesalahan yang mana anakku? Aku tidak mengingatnya. Bukan Tuhan itu lupa atas apa yang sudah kita lakukan, tapi Tuhan itu memilih untuk tidak mengingat-ingat kesalahan apa yang kita lakukan. Sebenarnya ini mengajarkan kita bahwasannya bukan Tuhan tidak tahu dosa yang kita lakukan, tapi sekali lagi bagi Tuhan kehadiran kita itu jauh lebih penting daripada kesalahan kita itu. Bukan kesalahan kita itu adalah hal yang harus dinormalisasikan, yang harus terus dilakukan ya, tapi untuk menguatkan kita untuk kita bisa bangkit gitu loh. Ini bukan excuses untuk kita terus melakukan dosa, terus tinggal di dalam dosa karena tahu bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Bukan, ini justru kekuatan untuk kita terus bangkit walaupun kita jatuh berkali-kali. Ini justru kekuatan untuk kita itu terus berusaha buat berubah menjadi jauh lebih baik karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita nggak akan bisa berubah menjadi jauh lebih baik tanpa Tuhan, tapi kita bisa berubah menjadi lebih baik hanya bersama dengan Tuhan. Tuhan itu tidak membenci kamu, Tuhan itu tidak membenci aku, Tuhan itu nggak membenci kita. Kalau saat ini mungkin ada di antara kita yang ngerasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita lagi, Tuhan itu membenci kita. Karena ketika kita berdoa, kita nggak ngerasain hadiratnya Tuhan lagi. So, kita berpikir bahwa, Tuhan itu sudah meninggalkan aku. No, no, no. Apapun yang kamu rasakan saat ini, itu adalah perasaan yang valid memang. Perasaan kita memang penting, tapi satu hal yang aku mau ingatkan adalah bahwa perasaan kita itu bukanlah sebuah kebenaran. Roma 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Sebesar itu kasihnya Tuhan kepada kita sehingga tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Bahkan kesalahan kita sendiri. So jangan menghakimi dirimu, jangan menjudge dirimu karena semakin kamu mengatakan hal itu, semakin kamu mempercayai apa yang kamu katakan. That's why ketika kamu berada di musim-musim seperti ini, yang perlu kamu perkatakan itu adalah firman-Nya Tuhan. Ini adalah peperangan rohani. Peperangan itu terjadi bukan di luar dirinya kita, tapi di dalam dirinya kita. This is the war, but you've got this with God. So, apa yang perlu kita lakukan di dalam momen-momen seperti ini adalah yang satu, jangan menjauh dari Tuhan di saat kamu paling butuh Tuhan. Justru di momen gagal, momen jatuh, momen kecewa, itu adalah momen yang paling tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Semua momen tepat, tapi ini momen yang paling penting untuk kita tuh ada ditemukan di dalam hadiratnya Tuhan. Yang kedua, rasa bersalah, rasa kecewa, rasa menghakimi diri itu bisa jadi celah untuk iblis datang mencuri iman kita daripada Tuhan. So jangan biarkan celah-celah ini ada di dalam dirimu. Perasaan itu real, tapi perasaan itu nggak bisa dipakai sebagai kebenaran. Karena pada kenyataannya kebenaran tetaplah kebenaran. Perasaan kita itu berubah-ubah, tapi kebenaran tidak akan berubah. Kasih Tuhan tidak akan berubah. Alkitab tidak akan berubah. Akan seperti itu selama-lamanya. Tiga, Tuhan itu tidak mendefinisikan kamu dari kesalahan kamu. Apapun kesalahan yang kamu perbuat hari ini, tidak ada kesalahan yang cukup besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Momen seperti ini yang paling penting itu adalah kejujuran kita untuk berani datang ke Tuhan, mengakui apa yang kita lakukan, dan kembali berkomitmen untuk bisa berubah menjadi lebih baik, tapi bersama dengan Tuhan, bukan tanpa Tuhan. Yang keempat, peperangan rohani itu real dan nyata. Kadang bukan yang terjadi di luar yang kelihatan, tapi yang terjadi di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Bisikan-bisikan kamu gak layak, bisikan-bisikan kamu gagal, itu semua peperangan rohani. Tapi satu hal yang aku mau ingatin bahwa kamu itu gak gagal, kamu itu bukan kamu itu gak layak,
Kemenangan itu bukan berarti kita nggak pernah jatuh, nggak pernah gagal, tapi kemenangan itu adalah selalu memilih untuk kembali kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir adalah disiplin dan selalu konsisten untuk datang kepada Tuhan, bukan berdasarkan perasaan. Datang ke Tuhan bukan lagi saat kamu merasa baik aja, tapi dalam semua momen dalam hidup ini. Tetap memutuskan untuk datang kepada Tuhan walaupun kamu merasa nggak baik, walaupun kamu merasa kecewa, apapun kondisi dari hidup kamu, karena itu adalah bagian dari war yang harus kita lakukan, yang kamu lakukan, aku lakukan. So that's all for today. Aku berharap bahwa video ini bisa at least jadi reminder bagi kita untuk kita terus bangkit dan terus berusaha menjadi jauh lebih baik. So jangan lagi menghakimi dirimu atau ngejudge dirimu dan merasa kamu nggak layak di hadapan Tuhan. Aku minta maaf kalau misalkan ada penyampaian yang salah. So that's all for today. God loves you, so do I. Bye-bye.